pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh bangun pagi ini dalam kasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu. Memulai seluruh kegiatan kami hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya Kamis 16 Juli 2020 dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 44 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yeyusrun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita hari ini, kesetiaan Tuhan. Kamasokananna puang matua. Ada hal yang tidak lazim terjadi dalam pemandangan sehari-hari, bahwa seorang yang sering melakukan kesalahan, namun tetap saja ia dikasihi orang yang selalu disakitinya. Namun, hal semacam itu dapat terlihat dalam hubungan beberapa orang tua dengan anak. Seburuk apapun perbuatan anak, ia tetaplah anak, darah daging dari ayah dan ibunya, sehingga bagaimanapun juga tak dapat diingkari sekalipun anaknya melakukan kesalahan yang besar. Tuhan mengingatkan umatnya bahwa dialah yang membentuk mereka dan akan menolong mereka. Namun hal yang mengherankan adalah bahwa Tuhan mengukuhkan ulang panggilan Israel yang tak kenal syukur itu, selaku hamba yang telah dipilihnya dengan rasa kasih sayang, dan menjanjikan hal-hal yang lebih besar pada masa mendatang. Saat tercurahnya roh adalah suatu kiasan tentang perjanjian yang baru, dan pengakuan-pengakuan kesetiaan dalam ayat 5 adalah suatu hal yang luar biasa dari pertobatan orang yang bukan Yahudi. Keturunan Israel yang baru ini akan menandai mengalirnya air hayat ilahi, seperti pohon-pohon gandarusa menandai aliran dari sebuah sungai. Tuhan itu setia. Dia tahu kebutuhan kita. Dia akan memenuhi serta akan menepati setiap janjinya. Sejak dari kandungan, Dia sudah membentuk kita dan telah merancang masa depan kita penuh harapan. Maka untuk menjalani rancangan itu, dibutuhkan kesetiaan bertekun pada firman-Nya yang adalah pedoman menjalani hidup dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Tetaplah setia pada Tuhan, karena Dia selalu dalam ketidaksetiaan kita.
Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih firman-Mu menyapa kami pagi hari ini. Bagaimana kesetiaan Tuhan bagi umat-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa dalam kehidupan beriman mengandalkan kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan mengalami berkat dan kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, memohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat. Berkati dalam seluruh kehidupan mereka, dalam mensyukuri setiap kasih dan berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan jemaat Rama. Tuhan senantiasa hadir di dalam menjalani hidup beriman, baik selaku kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak bahkan cucu jemaat. Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan dan memberkati. Pagi ini kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat yang bergumul karena duka cita. Tuhan hadirlah menguatkan, menghibur yang bergumul karena sakit penyakit. Hadirlah Tuhan menguatkan, menopang dan memberkati dalam berjuang memohon kekuatan dan kesembuhan. Berkati Mama Van, Mama Jimmy, Mama Petra dengan anak Petra, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Tena, Bapak TR Andi Lolo, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan, sehati mendukung saudara-saudara kami korban banjir bandang di Masamba. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang sungguh peduli bagi umat-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat, bahkan gereja Toraja dan masyarakat. Biarlah dengan peduli kasih kami mendukung saudara-saudara kami yang saat ini sementara menderita kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan segala sesuatu yang ada di antara mereka. Kami mohon Tuhan kuatkan, hiburkan seluruh keluarga yang terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, dan berkati pelayanan dari gereja dan masyarakat agar saudara-saudara kami di Masamba dapat tertangani dan tertolong di bawah kasih dan berkat Tuhan. Posko di tengah-tengah jemaat Rama yang terbuka saat ini, Tuhan memberkati agar melalui doa kami, melalui kehadiran, melalui dana dan natura yang ada, kami boleh mengambil bahagian mendukung saudara-saudara kami di sana. Terima kasih Tuhan, majelis gereja dan seluruh warga jemaat yang mendukung dan mendoakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bekerja sama dengan semua tim medis. Tuhan hadir memberkati agar baik menangani pandemi virus corona maupun menangani kondisi-kondisi yang ada saat ini. Tuhan senantiasa hadir mendukung dan mendoakan. Ya Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.